Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman semuanya? Kembali lagi kita ya di program bedah buku, review buku. Mungkin ada beberapa teman-teman yang mengatakan bahwa review buku, tapi lebih kepada kayak intinya adalah Lampung Cerdas memang ada program review buku atau review bacaan setiap bulannya. Ya ini wajib bagi tim-tim di Lampung Cerdas. Jadi sembari kita belajar bersama, men-share sesuatu yang udah pernah kita baca, gitu. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman semuanya, kakak di sini atau Kak Ahmad di sini akan membahas sedikit bacaan di bulan ini, yakni tentang e-book tentang public speaking. Jadi kenapa lebih kepada kayaknya penting banget sih, karena atau yang bulan-bulan lalu itu kayaknya public speaking, karena memang Kak Ahmad itu masih fokus ke yang namanya public speaking teman-teman semuanya. Ada beberapa tentang pengembangan diri ya, tapi itu adalah salah satu dari bahan bacaan kakak, yaitu tentang public speaking yang hari ini akan kita bahas bersama-sama gitu ya. Nah, kenapa komunikasi itu atau berpublic speaking itu adalah elemen yang paling penting gitu ya. Kayak terlihat kayak setiap mau lobby atau setiap mau apa ya, memutuskan sesuatu itu kayaknya penting banget gitu loh yang dalam yang namanya komunikasi itu. Komunikasi akan memungkinkan kita untuk membentuk koneksi atau mempengaruhi keputusan. Jadi bahasa lain itu adalah keputusan-keputusan yang diambil oleh calon pembeli kalau kita berbisnis. Keputusan untuk mengambil keputusan membeli itu buah dari yang namanya kekuatan komunikasi teman-teman semuanya. Artinya komunikasi ini sangat penting gitu ya. Salah satunya itu mempengaruhi keputusan dan memotivasi perubahan. Tanpa keterampilan komunikasi yang cukup, kemampuan untuk maju di dunia kerja dan dalam kehidupan akan semakin terlimitasi. Jadi maksudnya adalah kemampuan ini itu sangat penting. Kenapa? Karena mau jadi supervisor, misal contoh mau jadi supervisor atau mau jadi manajer itu yang namanya komunikasi itu nggak terbantahkan pentingnya gitu. Apalagi kayak menjadi manajer itu kan kadang-kadang itu komunikasinya dua arah tuh, antara stafnya sama atasan di atasnya. Itu sangat memerlukan yang namanya komunikasi yang baik. Nah, public speaking itu adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling penting namun juga paling ditakuti. Padahal ada banyak alasan pentingnya public speaking di zaman seperti sekarang ini. Beberapa alasan, jadi nanti akan kakak jelaskan. Ini sebetulnya panjang banget, cuman kakak rangkum ada beberapa halaman kemarin itu, cuman kakak rangkum menjadi yang penting aja lah. Yang intinya adalah yang penting kita itu sama-sama belajar untuk bagaimana mengetahui, bagaimana biar tahu pentingnya public speaking itu gitu ya. Nah, kenapa tadi itu kakak bilang itu public speaking itu agak apa ya, ditakuti orang lah gitu loh. Karena secara survei sih memang benar banyak orang yang nggak mau tuh tampil di depan umum. Kayak sederhananya aja gini, kayak dulu itu kita kuliah, misal kakak dulu itu kuliah, kadang-kadang yang apa ya, yang ngomong itu, yang berani ngomong, yang berani ngejelasin di papan tulis itu biasanya dari 10 itu paling 2 loh, paling 3 loh, bahkan kadang-kadang 1 ada paling, tergantung mata kuliahnya juga. Artinya berpublic speaking itu sangat penting. Dan kenapa ditakuti? Ya salah satunya contohnya seperti itu. Belum kita bicara mengenai contoh-contoh yang lain, contoh-contoh yang sangat banyak banget di luar sana yang kayak lebih apa ya, lebih baik nggak masuk hari ini karena mau presentasi gitu loh. Lebih baik membuat apa ya, membuat sesuatu catatan banyak. Kayak contohnya aja deh, kayak kita presentasi itu kan biasanya kalau PowerPoint itu kan harus dikit tuh biasanya kan. Nah, cuman kalau itu kadang-kadang semuanya dijadiin itu karena memang apa? Karena memang nggak pede dalam menjalani sesuatu yang disebut dengan berkomunikasi atau berpublic speaking yang baik gitu ya.
Nah, beberapa alasan tersebut kita akan bahas. Yang pertama itu pentingnya public speaking. Glossophobia atau kecemasan bicara menjadi ketakutan paling umum yang dimiliki orang di seluruh dunia. Jadi kalau ya, sebetulnya dari fakta ini adalah kenapa Lampung Cerdas itu mengadakan yang namanya sekolah public speaking. Jadi kalau teman-teman di sini udah ada yang ada yang pernah ikut sekolah public speaking, itu kita ada sekolah public speaking sebetulnya khusus untuk orang-orang yang mau belajar. Jadi bentuknya kayak kurs. Kenapa? Karena kita tahu banget kecemasan dalam bicara itu adalah salah satu ketakutan paling umum yang ada di Indonesia, bahkan di dunia bahkan ya. Ketika berada di sekolah dasar akan lebih mudah menjadi siswa yang duduk di belakang kelas dan menghindari mengangkat tangan. Namun ketika sudah beranjak dewasa dan berada di dunia kerja, berbicara di depan umum adalah keterampilan penting untuk dimiliki dan diasah. Jadi kalau kita di sini sebetulnya kalau memang kita kayak ya di forum-forum rapat itu ketahuan banget loh yang memang jago dalam komunikasi atau memang penakut dalam berkomunikasi itu ketahuan banget. Makanya itu sangat penting. Padahal komunikasi, ide atau apalagi kalau kita ikut seminar biasanya itu kalau kita pertanyaan kita itu nggak banyak gitu, nggak banyak karena kita nggak tahu cara bertanya, itu biasanya ya hasilnya juga bakal sedikit juga gitu, nggak sebanyak yang seharusnya gitu ya. Berikut ini adalah beberapa alasan yang membuat public speaking menjadi hal penting yang harus harus kita selalu latih gitu. Yang pertama itu untuk memenangkan perhatian publik. Jadi public speaking itu sebetulnya salah satunya adalah bagaimana sih kita bisa dari omongan kita itu enak didengar gitu. Bahasanya diperhatiin orang gitu loh. Karena kalau di sini teman-teman mungkin ada yang sholat Jumat misalnya, itu ada ketahuan tuh kalau yang memang jago berpublic speaking atau berkomunikasi itu kelihatan ketika khotbah atau khotibnya itu sedang membacakan khotbahnya atau menyampaikan khotbahnya, itu ketahuan teman-teman atau ustadz itu yang jago banget itu ketahuan. Jadi fokus kita tuh berbeda gitu teman-teman. Kalau yang memang orang-orang yang jago berkomunikasi, dan itu ada skill yang tentunya belajar gitu ya. Itu yang skill yang penting untuk dimiliki dalam bisnis dan terutama dalam berhubungan dengan masyarakat ya. Tentunya kalau bicara mengenai bisnis itu itu tentunya wajib. Gimana kita mau menjual atau gimana kita mau deal gitu kalau komunikasi kita itu kurang baik lah. Keterampilan persuasi atau kemampuan untuk memenangkan hati orang banyak adalah bagian dari seni berbicara di depan umum. Kekuatan persuasi dapat membawa kamu melangkah lebih jauh sekaligus meningkatkan kepercayaan. Jadi persuasi di sini sangat-sangat penting ya. Tentu saja sangat penting untuk memiliki pengetahuan tentang subjek yang kamu sajikan. Di luar itu ketika membuat pidato, kalau ini pidato misal, persuasif dalam bentuk apapun termasuk promosi penjualan kepada klien, kamu harus siap untuk menjawab tantangan, pertanyaan dan berbicara dengan sikap tenang. Kemampuan untuk berbicara di depan umum sangat penting untuk membuat suatu kemajuan dan dapat perhatian mereka dengan menggabungkan kemampuan berbicara dan persuasi. Jadi sebetulnya ketenangan itu dasarnya ketenangan itu. Jadi kalau kita tenang, biasanya sesuatu atau kalau kita mau menyampaikan, kita mau jualan atau kita mau deal project itu di situ sebetulnya tantangan yang paling besarnya gitu ya. Yang kedua, kenapa sangat penting public speaking ini adalah untuk memotivasi orang-orang. Jadi kalau ngedengar motivator itu jago semua tuh public speakingnya. Kenapa? Salah satunya adalah mereka untuk memotivasi orang-orang, baik itu motivator kehidupan, motivator bisnis, motivator dan lain-lain, itu pasti semuanya jago public speaking teman-teman semuanya. Nah,
Sebuah tanda yang bisa menunjukkan bagusnya kemampuan public speaking kamu adalah ketika bisa memotivasi para pendengar untuk melakukan sesuatu, berhenti melakukan sesuatu, mengubah perilaku, atau mencapai tujuan seperti motivasi dalam bekerja. Jadi ciri dari yang pintar berpublic speaking atau komunikasi kita tersampaikan adalah kita itu bisa menjadi seseorang yang didengarkan. Kita bisa menyuruh orang itu untuk berhenti. Misal katakanlah menyuruh orang berhenti. Ini biasanya kalau hipnoterapi itu banyak berhenti pakai sabu misal, atau minum minuman misalnya. Itu perlu juga tuh jago public speakingnya teman-teman semuanya, karena salah satu kemampuan dari komunikasi atau public speaking itu adalah bagaimana sih caranya bisa orang itu bisa berhenti melakukan sesuatu dari yang kita omongin tuh. Jadi motivasi kita itu menimbulkan sesuatu, bisa mengubah perilaku dia, bisa mencapai tujuan dia. Kalau dia datang ke tempat kita konsultasi, tujuan dia apa, itu pulang dari ngobrol, setelah kita ngobrol itu biasanya dapat tujuannya gitu ya. Untuk bisa membawa ide ke tahap lebih lanjut, kamu harus mampu membangkitkan dan mendorong rekan kerja ya tim kamu misal untuk bertindak. Public speaker adalah pemimpin yang mampu menginspirasi pendengarnya untuk bekerja lebih keras dalam mencapai tujuannya. Jadi ini lebih kepada kayak yang kakak bilang tadi, yang namanya supervisor, leader, manager itu wajib yang namanya public speaking ini. Ada sih beberapa manajer yang kayak diem gitu, padahal enggak sih, itu diem itu kadang-kadang karena sama kita aja, tapi kalau di forum rapat biasanya itu luar biasa ininya, apa tuh, ide-ide yang dia sampaikan melalui bahasa-bahasa yang bagus gitu ya. Kamu tidak hanya memberikan pidato dalam upaya untuk membuat audiens melakukan tindakan tertentu. Berbicara di depan umum adalah bagian dari aksi dan dapat menyampaikan hasrat dan dorongan untuk para pendengar. Nah, yang ketiga, untuk memberikan informasi. Jadi public speaking itu sangat penting karena bisa memberikan informasi. Kemampuan untuk memberikan informasi adalah salah satu aspek terpenting dari kegiatan berbicara di depan umum. Jadi kayak ini, kalau politikus, nah ini kita bicara politikus nih, biasanya itu jago semua tuh menyampaikan informasi apa ya, visi misinya. Kalau dia nggak nyalon, dia menyampaikan visi misi dari partainya gitu. Itu pun kalau politikus. Kalau kayak misal perusahaan, yang kita balik lagi ke perusahaan gitu, bagaimana informasi perusahaan itu dia bisa menyampaikannya dengan baik hingga akhirnya orang itu beli, orang itu percaya, orang itu trust sama perusahaan ini. Itu adalah tujuan dari bagaimana memberikan informasi yang baik. Dari mempresentasikan makalah, habis itu mempresentasikan sederhananya makalah lah gitu, kayak makalah-makalah yang di kuliah, misal di bangku kuliah itu cara menyampaikan informasinya. Kalau memang yang presentasi itu bagus, itu biasanya enak aja gitu didengarnya ya. Kakak juga dulu itu seperti itulah, kita sama-sama belajar bagaimana menyampaikan informasi ketika presentasi itu dengan baik gitu ya. Berbicara di depan umum yang informatif adalah komponen penting. Jadi berbicara sekaligus informatif itu komponen yang sangat penting di dunia public speaking. Setelah berhasil mendapatkan perhatian, pidato informatif yang bagus dan membagikan pengetahuan berguna tentang suatu objek bisa meningkatkan pemahaman mereka dan membuat mereka mengingat kata-kata Anda. Tujuannya adalah mereka mengingat kata-kata kita, mengingat kata-kata yang kita sampaikan ketika dalam berbicara, ya kayak makalah kalau kita presentasi, kayak kampanye kalau kita lagi dalam dunia politik, kayak presentasi produk kalau kita lagi dalam dunia bisnis gitu ya. Yang keempat ini adalah meningkatkan pengetahuan. Nah, tidak hanya sebagai sarana membagikan pengetahuan dan informasi, berbicara di depan juga bisa membantu kamu meningkatkan pengetahuanmu. Persiapan yang masuk ke dalam pidato dan fakta bahwa kamu harus mengetahui cara berinteraksi dengan orang lain secara efektif, membuat dirimu memahami konten kamu jauh lebih baik. Jadi contohnya,
Jadi contoh kayak misal kita berani apa tuh, speak up seperti kakak ini gitu. Nah, pada dasarnya, pada intinya adalah karena kita itu udah ngomonginnya gitu di depan umum, kita udah mempresentasikannya, tentunya kita lebih paham, pada umumnya kita bakal lebih paham daripada audiensnya. Nah, itu kenapa public speaking itu sangat penting, yaitu bisa meningkatkan pengetahuan gitu. Yang kelima itu meningkatkan kepercayaan diri. Nah, ini yang paling penting nih. Kenapa? Karena kepercayaan diri ini adalah modal dari semua hal yang bisa membuatnya menjadi lebih baik. Salah satu hal terburuk yang bisa kamu alami ketika berada di sekitar orang lain adalah rasa canggung ketika tidak memahami apa yang ingin kamu bicarakan. Public speaking penting karena dapat membantu untuk meningkatkan keterampilan kamu dalam berbicara dan membangun rasa kepercayaan diri. Jadi intinya adalah teman-teman semuanya, public speaking itu penting itu karena beberapa hal. Yang pertama itu meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan pengetahuan, memberikan informasi yang lebih baik gitu, dan memotivasi orang-orang, serta meningkatkan perhatian publik. Jadi ketika kita masih ada 5 permasalahan yang saya sebutkan, nggak percaya diri, habis itu menyampaikan sesuatu itu kayaknya audiens saya ini kok kayaknya nggak nyambung sih gitu, atau saya ini ngomong kayaknya nggak dapet poinnya gitu. Nah, itu bisa kalian lakukan beberapa hal, atau kalian seenggaknya berlatih lebih baik lagi dari dunia public speakingnya gitu teman-teman semuanya. Nah, untuk ini sebetulnya e-book. Jadi e-book ini kalaupun teman-teman mau cari di internet banyak, tapi ini itu saya ambil dari Mastery Public Speaking. Ini adalah poin pentingnya lah, yang saya bilang pentingnya itu lebih kepada benar-benar dasarnya, karena setidaknya itu kita tahu tuh, ketika kita tahu lemahnya kita di mana, itu biasanya kita lebih tahu bagaimana cara solusinya, kayak gitu teman-teman semuanya. Nah, begitu untuk review bahan bacaan dari program review buku bulanan Nyalabung Cerdas. Mudah-mudahan bermanfaat. Next kita akan bertemu lagi di review buku selanjutnya dan dengan pembahasan lainnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.